Nikita Mirzani dalam perkara ini, kasusnya terlalu dizolimi. Mau siapapun ya, saya lihat di dalam persidangan itu, jangankan manusia ya, kucing aja, kalau terlalu terus ditekan, dizolimi, dia akan melakukan perlawanan. Begitu juga yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini. Melihat dari sisi apa, Bang? Apanya? Melihat kata dizolimin dari sisi Saya lihat mulai dari ini deh, kita lihat persidangan itu kan, si Nikita Mirzani ini kan, contohnya ya, kalau seandainya sering dipotong-potong kan, waktu pertanyaan itu sering dipotong-potong. Nah inilah saya lihat, ada banyak, memang kita lihat ya, kita menduga banyak kejanggalan di dalam persidangan Nikita Mirzani ini. Namun dalam proses persidangan yang berjalan dengan hari demi hari atau minggu demi minggu, di momen-momen tertentu, ya kan Nikita Mirzani, ya kan, dia menganggap ada kriminalisasi dalam persidangan dia karena dia minta diputar sidang, belum bisa untuk diputarkan hakim, tapi dalam kesaksian fakta, yaitu adoptif. Dalam pertanyaan adoptif, cara dipotong itu punya hak nggak sih seorang JPU, Bang? Gimana? Punya hak nggak seorang dalam saksi fakta menjelaskan perkara itu, tapi dipotong saat dia menjabarkan? Punya hak nggak seorang JPU dalam kondisi? Kita begini dulu. Oke. Jaksanya harus netral. Sebenarnya jaksa harus netral. Dia bukan mencari kesalahan orang. Dia bukan mencari kesalahan. Ini persidangan itu mencari kebenaran. Ya ini loh, dia tidak berpihak kemanapun. Seharusnya jaksa itu, dia tidak boleh memotong pembicaraan. Apalagi kan kalau lagi ngomong dipotong, Nah, saya menyayangkan juga penasihat hukumnya. Kalau saya sebagai penasihat hukumnya Nikita Mirzani, saya lawan itu jaksa seperti itu. Jangankan jaksa, saya bilang. Waktu saya sidang kasus Peggy Setiawan itu, kuasa hukum dari Polda Jawa Barat saya lawan, gitu loh. Lawan itu dalam substansi. Dalam arti kalau dia memotong pembicaraan, kita sampaikan kepada majelis hakim, mohon izin yang mulia, nggak boleh dong memotong pembicaraan begini. Kita sampaikan dong, kita keberatan. Jangan kita hanya diam aja. Bang, ini kan materi soal kata diduga meras seorang MM oleh Dr. Ritis bicara skincare. Kamu bisa menganalisis nggak sih, Bang, kata pemerasan, tapi substansi perkara ini kan karena skincare. Bisa dijabarin sedikit? Sekarang saya tanya, emang uang tersebut menurut informasi udah terkirim belum? Udah diterima belum? Sudah. Berapa katanya? 4M. 4M. Nah sekarang begini loh, kita menggunakan logika ya. Ini logika, ini menurut saya nih, logika kita. Kita gunakan logika. Kira-kira kalau saya nggak bersalah, saya di sana kamu mau merasa meminta duit sama saya 4,5 miliar. Kalau saya tidak melakukan ada perbuatan kesalahan bagi saya, mungkin nggak saya kasih. Kan itu loh, ada apa? Nah inilah sebenarnya saya bilang di dalam persidangan Nikita Mirzani ini seharusnya di sini saya bilang, kalau menurut saya Nikita Mirzani ini justru pahlawan. Kenapa saya bilang pahlawan? Ini kan menurut informasi kan perkaranya ini kan skincare-nya tidak menurut ada keterangan yang berkembang ini kan, katanya tidak ada izinnya kan gitu kan, atau segala macam kan, makanya katanya nah seharusnya saya bilang dicari dong. Justru Nikita Mirzani saya bilang untuk membongkar daripada perkara yang ada ini perkara yang lebih besar daripada kasus katanya pemerasan itu. Jadi aku melihat ada apa ya? Pertanyaannya masih tanda tanya ya. Orang mentransfer 4M, ya kan, diduga ada salah satu produk yang dianggap bermasalah, dan dia bisa mau transfer itu juga tanda tanya ya, untuk menjelaskan ini ke masyarakat apa? Kalau menurut saya tanda tanya. Kenapa kataku orang minta uang, orang meras ya, dikasih kan, itu ada apa? Dan ini pun saya lihat awalnya, kalau saya lihat dari berita ini ya, awalnya katanya perkara ini menyangkut masalah perusahaan skincare ini kan. Terakhirnya dikatakan oleh saksi pelapor itu kan, dia mengatakan kalau ini yang dipermasalahkan ini bukan masalah perusahaan skincare, masalah pribadi. Dia bilang kulit abu-abu segala macam itu kan, kan nyambung. Ada apa terhadap persidangan ini? Makanya saya bilang, saya minta di sini persidangan ini pertaruhannya ini adalah dari hakim loh, hakim dan jaksa sendiri loh terhadap perkara ini. Masyarakat kan menonton perkara ini. Tapi kan pernyataan, oke lah kita akan melebar ya Bang, tapi poin-poinnya Bang untuk kita membahas soal skincare. BPOM sendiri sudah menyatakan ada dugaan produk itu bermasalah Bang. Itu dalam tanda tanya juga ya Bang, secara hukum. Dalam proses sidangan yang kita ini substansi itu skincare Bang, yang umum kerja benar atau salahnya orang sampai mau ngasih duit 4M ya Bang. Masalah gini loh, ini ada dua permasalahan. Kalau memang tuduhannya Nikita Mirzani melakukan pemerasan, ini ceritanya lain. Tetapi ku bilang tadi, kalau memang terjadi pemerasan ya, berarti proses dong ininya. Justru yang lebih besar perkara ini menurut saya adalah perkara masalah skincare. Masalah skincare ini, justru kalau saya mengatakan
kita berterima kasih kepada Nikita Mirzani, bukannya Nikita Mirzani dibully, gitu loh. Tapi kan pertanyaan masyarakat, ini ada dugaan nggak bang disalahgunakan sama orang-orang yang pembesar skincare? Jadi kita tidak bersuara bang, karena kan juga ada dugaan juga skincare juga menguntungkan banyak cuan dan akhirnya diduga untuk membungkam orang-orang kuat untuk kita menjadi persakitan. Bisa jadi, sangat bisa. Saya tahu pertanyaan kamu itu maksudnya kan, ini kan ada jaringan, boleh kita bilang katakan jaringan ya. Jaringan adalah skincare yang apa namanya, yang ilegal ya, yang tidak resmi, yang menghasilkan cuan yang banyak. Jadi jangan sampai ini si Nikita Mirzani cuap-cuap buka masalah akhirnya terbongkar daripada rahasia daripada perusahaan mereka yang skincare ilegal. Bisa jadi, semuanya kan bisa jadi. Makanya untuk itu saya bilang, saya minta kepada penegak hukum ini diproses loh, ditanya. Ini akan membongkar daripada permasalahan masalah skincare, itu dia. Bicara membongkar ban, tapi kan perkara ini sudah masuk di persidangan, pembuktian pasti ada dari pihak DPU mengatakan bahwa kita itu bersalah, dari pihak kuasa hukumnya juga mengatakan bahwa ini ada indikasi pemerasan, dan hakim pun juga harus netral. Namun kemarin salah satu JPU juga secara spontanitas sampai kita mengamuk karena saat itu ada indikasi JPU itu berpihak bang. Abang melihat itu ada nggak sih bang dalam perkara ini? Makanya saya tidak mau ini, saya tidak mau menuduh ya. Tetapi kalau kita ngelihat apa yang disampaikan oleh masyarakat dan kita melihat di tayangan TV sekali, makanya saya bilang agar jaksa ini jangan sampai mindsetnya masyarakat mengatakan berpihak kepada pelapor. Karena saya lihat mulai dari tadi pertanyaan tadi kan, mulai dari pertanyaan suka dipotong-potong, sudah itu terhadap Nikita Mirzani sendiri kan memaksa Nikita menggunakan pakai rompi, kan seperti itu loh. Banyak sebenarnya banyak kejanggalan. Kalau memang mau penegakan hukum terhadap ini, saya bilang tadi, ini ada dua perkara loh. Ada perkara yang tuduhan terhadap Nikita Mirzani terhadap pemerasan, tapi ada yang masalah skincare yang katanya yang tidak terdaftar di BPOM ini. Inilah yang saya bilang yang sangat bahaya, itu yang itu, bukan pemerasan. Kalau pemerasan yang efeknya nggak begitu besar, tetapi kalau untuk skincare ini efeknya sangat besar kepada masyarakat, bagi konsumen. Tapi kemarin ini mempertanyakan dengan berjalannya proses persidangan, ada indikasi bukan memang ada motif pemerasan, tapi lebih ke penghinaan Pak, yang bisa dikatakan perubahan pasal. Ya kan dari berapa masuk ke 339 atau pemfitnahan itu. Nah itu gimana Bang berarti itu juga Bang? Enggak, makanya saya bilang, saya ngelihat dari perkara persidangan ini banyak kejanggalan. Ini menurut saya ini karena banyak kejanggalan. Makanya saya bilang tadi, agar tidak masyarakat berprasangka jelek kepada jaksa, kepada hakim, ya tegakkanlah sesuai aturan yang ada. Kalau ini memang di dalam persidangan ini kelihatannya ada terindikasi, kita bilang kan adanya ini skincare ilegal, dalam hal ini tidak terdaftar di BPOM segala macam ini, ya ini harus fair dong, harus disidik dong. Yang inilah saya bilang yang lebih besar perkara ini daripada perkara yang mengatakan penghinaan ini. Inilah pintu masuknya seharusnya daripada penegak hukum kalau memang mau menegakkan hukum gitu loh. Tapi jangan sampai seperti pertanyaan tadi situ bilang kan, apakah ini ada cara-cara untuk membungkam daripada Nikita Mirzani biar tidak cuap-cuap agar jangan sampai terbongkar ada permainan situ bilang tadi kan, permainan skincare yang ilegal atau bagaimana. Ya bisa jadi juga, bisa tidak. Kan makanya saya bilang dibongkar itu oleh penegak hukum kalau memang benar, kalau memang mau menegakkan aturan sebenarnya, tidak keberpihakan, gitu loh. Tapi kan banyak juga berpandangan soal perkara ini sebetulnya yang lebih jelasnya harus ada pemerasan apa enggak Bang dengan perkara ini. Bukan maksud skincare-nya, kegaduhannya, tapi lawyer dari kuasa hukumnya. Kita ini mempertanyakan di mana poin ada kata pemerasan. Setuju nggak sih Bang? Dengan perkara ini harus substansi yang jelas faktanya harus kata benar nggak yang pemerasan itu tidak? Itu gimana? Saya tidak tahu ya dalam perkara ini. Dia katakan pemerasan apa sih? Kalau pemerasan itu berarti orang itu merasa terancam loh. Orang yang ngasih uang kan terancam. Ya kan begitu lah. Tetapi aku kembali lagi bilang kalau memang dia tidak merasa tidak bersalah. Orang ini kan kita menduga ya. Kalau memang merasa tidak bersalah, tidak ada ini. Makanya aku bilang, mungkin nggak kamu minta duit sama saya 4,5 miliar. Saya tidak ada salah apa-apa. Saya kasih kamu, mungkin nggak? Saya kasih, kira-kira. Nah ini makanya saya bilang, ada apa terhadap perkara ini?
Nah, ini makanya aku bilang, ayo kita sama-sama kalau memang benar mau ini menegakkan hukum aturan yang ada. Ini 9 tadi. Bongkar itu yang sebenarnya. Kalau masalah penghinaan kan tadi kan katanya awalnya kan ada masalah skincare, masalah perusahaan. Sekarang ini kemarin kalau aku nggak salah aku lihat di TV itu kan dari saksi pelapor itu mengatakan dia merasa terhina karena dikatakan kulit abu-abu kan gitu loh. Sekarang kulit abu-abu apa yang terhina? Ditanya kan dikatakan orang kan kulit kita ini kulit sawo matang kan itu memang sesuatu terhina. Nah ini masalahnya udah berbeda. Tapi kan itu dampaknya seorang yang kita angkat sekolah tinggi-tinggi sampai dokter Raja Gradis dan suami juga bilang itu harga martabat bang yang harus dijaga dan dicemarin begitu aja ya, gimana nggak mau nuntut dan nggak mau orang itu proses hukum bang. Kenapa? Nggak begini deh, kalau saya kita bicara hukum ya, yang dikatakan pencemaran nama baik, saya punya perusahaan skincare terdaftar resmi semuanya ada, tahu-tahu orang mengatakan skincare itu tidak resmi, tidak ada suratnya dan efeknya akan merusak kulit. Dan udah dibuktikan kalau itu merusak kulit. Ya kan, udah dibuktikan tidak merusak kulit. Pada dia menghina dan mengatakan adanya merusak kulit. Nah itu pencemaran nama baik. Dia merusak. Nah itu baru. Nah tetapi kalau aku bilang tadi, kalau dari BPOM sendiri kan tadi BPOM mengatakan kan ada yang tidak terdaftar daripada ya itu diproses dong. Jangan aja kita ngejar hanya ini kita mengatakan ini kita hanya mengatakan pencemaran nama baik lah, apa segala macam. Jangan satu hari, yang ada yang lebih besar ini udah kita ungkap. Kenapa gue bilang pengaruhnya ini terhadap skincare ini tadi kan pengguna kan banyak. Nah inilah saya bilang yang paling ini sekali, yang paling fatal tuh di sini loh. Kalau menurut saya daripada yang masalah penghinaan ini. Oke penghinaan ini buktikan terus, sidang lanjutkan terus. Lanjutkan terus. Tetapi aku bilang ditemukan di fakta di persidangan ada seperti ini. Majelis hakim dong memerintahkan pada jaksa agar memproses masalah ini. Gitu karena kita memang mau fair semuanya terhadap perkara ini. Gitu. Jadi intinya apa mulai dari sisi seorang Nikita Mirzani review, ya kan, seorang produk juga produknya dokternya si Raja Gradis itu bermasalah dan akhirnya ada indikasi dia dikasih duit, tapi pihak dari Nikita Mirzani bahwa ini adalah salah satu endorse. Makanya seorang harus dibayar dengan 4M. Nah itu gimana membaca itu? Nah, sekarang begini. Ini pihak kita mengatakan itu bagian daripada endorse-nya. Iya kan? Nah, ini dibuktikan di persidangan. Dibuktikan di persidangan oleh kita. Kalau saya tidak meras loh, karena saya adalah honor saya endorse kan gitu kan? Iya gitu kan? Buktikan ini di persidangan. Tetapi ku bilang, terlepas daripada itu, ini ada 2 perkara. Masalah yang tadi kalau memang benar tadi kan sampai ngomong menurut BPOM kan mengatakan ini tidak terdaftar. Ini lain cerita. Laporkan dong masalah itu. Yang masalah sih ini masalah masalah skincare ini. Nah itu loh, itu menjadi dia dilaporkan. Tetapi ada 2 permasalahan yang berbeda. Itu satu. Yang kedua saya bilang, kalau menurut informasi. Nah, ini kan saya tidak tahu kebenarannya. Menurut informasi katanya ada rekaman. Betul kan? Ada rekaman dari bukan kita. Yang katanya kepada pihak yang ke sama-sama penegak hukum ini kan, gitu kan? Katanya kan gitu ada rekaman. Yang Nikita mau buka di persidangan, majelis hakim tidak mau terima kan itu kan akhirnya. Menurut saya sah-sah aja hakim tidak mau menerima. Tetapi ku bilang ini adalah patut diduga adanya pelanggaran hukum. Makanya Nikita Mirzani kalau saya sebagai penasihat hukum laporkan ini ke KPK. Ada apa? Nggak boleh ada apa terhadap perkara ini. Inilah untuk dilakukan penyidikan terhadap perkara ini, penyelidikan terhadap perkara ini loh. Ada apa? Berarti kan kalau gini caranya kalau memang benar, kalau memang ada ini berarti kan perkaranya ini kita ini kan tidak fair juga. Kalau memang benar ada terjadi itu ya. Makanya aku bilang sebagai pengacaranya dia harus lebih proaktif melindungi daripada kliennya. Menurut saya seperti itu. Tapi kan kuasa hukum sendiri kan juga ada SOP dalam pembuktian bangun kan nanti ada waktunya bang dalam perkara soal teknis itu gimana bang untuk melihat jelas terang dengan ada dugaan suap menyuap dalam perkara ini. Ya, makanya saya bilang ini kan ada 2 perkara yang terpisah, yang berbeda. Satu perkara yang tuduhannya si Nikita Mirzani melakukan pemerasan, kan itu kan? Nah, dari pihak Nikita kalau menurut informasi dari situ kan dia mengatakan ini bagian daripada honor endorse. Nah buktikan dong nanti di persidangannya ini. Tetapi aku bilang fakta yang lain yang terungkap yang menurut Nikita tadi yang ada mengatakan tidak ada izin BPOM segala macam ini dilaporkan.
Ini dilaporkan. Udah itu ada lagi fakta yang mengatakan kalau menurut pengakuan ini kan saya tidak tahu persis nih. Pengakuan ada rekamannya kata pembicaraan daripada penegak hukum antar penegak hukum mengatakan sudah aman ini bintang 1 yang ini kan ada ngomong kayak gitu kan. Ya bicara seperti itu kan. Nah, kalau memang itu ada terindikasi gitu, saya bilang laporkan dong kepada penegak hukum lain, ke KPK. Laporkan perkara ini dan bukan hanya ke KPK aja, ke komisi kejaksaan karena terjadi pelanggar kode etik. Ini ada diduga ya, kita mengatakan ada dugaan terjadi pelanggaran kode etik. Kalau memang ini semuanya memang ada yang seperti yang disampaikan itu, inilah saya bilang, oke hakim tidak mau terima, tidak ada masalah. Memang ada yang berbeda, gitu. Jadi aku melihat dari ruangan ada JPU, ada hakim, ada anggota hakim, ada terdakwa dan kuasa hukum. Banyak netizen berpendapat atau berkomentar ini tidak adil dalam perkara ini, seorang hakim pun terindikasi juga berpihak ke sebelah pihak. Nah, disinilah saya bilang penegak hukum termasuk dari pihak kejaksaan sendiri harus adil, harus masuk bertegaknya, tidak berpihak kemana, walaupun dia penuntut umum. Kalau ada indikasi begitu, saya bilang makanya dia bagaimana kan kalau anggapan masyarakat dia berpihak seperti kan kayak memerintahkan untuk memasang memberikan rompi dengan wajah kan, ini kan bukan urusan pribadi loh. Ini kan urusan, maksud saya ini kan harus urusan apa dia sebagai profesional loh. Kalau sampai kita terbawa emosi oleh pribadi, waduh saya bilang nggak bisa. Makanya pernah saya katakan saya itu mantan jaksa juga kok. Saya nggak mau saya terbawa emosi. Lain cerita kan, kita sesuai prosedur aja kok. Nah begitu juga. Makanya untuk menghindari daripada ada indikasi ini, ya berubahlah. Hakimnya merubah diri juga. Harus fair, benar-benar hakim. Hakim itu harus bijaksana. Jaksa pun harus bijaksana dalam perkara ini. Gitu loh. Jangan sampai. Ya semoga saya bilang, semoga nih ya. Semoga ini memang jaksanya memang menjalankan sesuai prosedur yang ada, hakim pun sesuai prosedur yang ada. Tetapi mungkin karena anggapan masyarakat tadi karena selama ini ada ini ya rubah maksud saya. Ya, paham kan seperti itu loh. Itu. Bicara rubah bang juga sempat banyak kan, karena kan kita juga beranggapan pro kontra. Kasus Dr. Raja Garis melaporkan kan banyak para pendukung di belakang ini bang, dan akhirnya salah satu ya hakim dari manapun mengambil gambar seorang hakim saat ada penjelasan para terdakwa ataupun saksi dia memejamkan mata. Pantas gak sih bang di ruang sidangan hakim memejamkan mata dan viral saat ini. Gimana melihat itu bang? Ya enggak, kalau masalah hakim memejamkan mata, walaupun dia memejamkan mata mungkin dia kan menghayati mendengarnya, tidak, bagi saya tidak begitu suatu prinsip. Itu biasa aja kan. Biasa aja sidang kan hakim mendengarkan tapi dia memejamkan. Itu biasa. Enggak, bukan suatu pelanggaran. Bukan suatu pelanggaran. Ya itu bukan suatu pelanggaran. Tapi kalau salah satu JPU memvideokan di ruangan itu juga tidak bukan pelanggaran. Kalau menurut saya kayak JPU yang memvideokan ada video ya, bisa aja kan videonya ini kan tujuannya kan untuk dokumentasi untuk laporan ke atas pimpinan. Menurut saya sah-sah aja, boleh-boleh aja sih. Tetapi kalau bilang tadi yang patut yang kita koreksi itu adalah kalau setiap ada pertanyaan di-cut, makanya waktu sidang Peggy Setiawan saya waktu itu melawan ada penasihat hukum dari Polda Jawa Barat. Saya bilang nggak boleh dong kamu motong-motong setiap pembicaraan saya. Makanya di sinilah harus ada penasihat hukum. Penasihat hukum dong yang proaktif. Gitu. Protes dong pada majelis hakim. Saya setiap sidang kan saya sampaikan kepada majelis hakim, mohon izin mulia, saya bilang tidak boleh seperti ini. Gitu, itu tujuannya ada penasihat hukum. Penasihat hukumnya yang proaktif terhadap perkara ini. Tidak pendapat bang, seorang yang terdakwa aja juga langsung menunjuk. Kok beda sih? Kok dikat-kat? Seharusnya kan hakim yang bergerak di situ, Pak. Ya enggak, ya kan mungkin hakim tadi lupa, kita tidak tahu lupa, mungkin hakim manusia kan, nah dia lupa. Ya tetap aja pengacara dong, mengingatkan, mohon izin yang mulia kan gitu loh. Iya, ya dia namanya manusia kan bisa aja, semuanya kan bisa terjadi. Jadi intinya abang melihat sebagai ya mantan atau mayor Suwandi dengan perkara yang nggak beda jauh dengan ada indikasi penjoliman di perkaranya, termasuk juga dengan kasusnya Pinani yang belum juga ada titik terang siapa tersangkanya bang. Jadi dengan melihat ini apa sih bang hukum itu di Indonesia sendiri? Sebenarnya begini tuh ya, ini kan kita mengatakan pihak jaksa tadi kan, pihak hakim kan, itu kan baru dugaan juga kalau mereka ini memang berpihak ke sebelah. Tetapi aku bilang di sinilah apapun namanya bagi saya bilang adalah penasihat hukum ini kita Mirzani dong, yang proaktif dalam perkara ini. Kalau tadi kita bilang jaksa, wah dia memaksa gini karena dia dia berpihak kepada pelapor.
Udah itu ada lagi mengatakan lagi, jaksa memerintahkan dengan sewenang-wenang memakai rompi karena berpihak pelapor, kan gitu kan? Nah, udah tuh jaksa memotong pembicaraan sampai pelapor, itu kan baru dugaan. Disinilah saya bilang, kalau memang waktu terjadi seperti itu, yang mengimbangi adalah penasihat hukumnya Nikita Mirzani. Gitu dong. Namanya kita terjadi ini kan ada terjadi perbedaan dia karena kalau memang ada kan kita saling mengingatkan. Gitu loh. Tetapi kalau memang di fakta di persidangan ternyata ada ditemukan ada pelanggaran hukum, diduga kita mengatakan diduga ada pelanggaran hukum. Contohnya tadi skincare-nya tidak ada izin kata menurut BPOM. Sudah itu tadi ada suaranya jaksa sama yang berkomunikasi katanya seperti ini. Inilah saya bilang sebagai penasihat hukumnya laporkan dong perkara ini. Ada dua perbedaan. Satu dugaan terhadap Nikita dia memeras, ya kalau dia memeras kita bela. Kita katakan, apalagi tadi dikatakan itu bagian dari endorse. Tunjukkan kepada waktu persidangan. Nah ini ya tunjukkan di persidangan. Sebenarnya fokus ke sini. Kalau saya penasihat hukumnya daripada Nikita Mirzani, saya nggak menyalahkan penasihat hukumnya itu ya, tidak menyalahkan. Tapi saya bilang, kalau saya penasihat hukumnya Nikita Mirzani, saya fokus. Kalau Nikita Mirzani dikatakan dia meras, kita buktikan dia tidak meras. Kan? Kita buktikan endorse segala macam. Itu yang untuk membela Nikita Mirzani. Tetapi ku bilang ada juga permasalahan ini setelah ditemukan di dalam persidangan, ini ada pelanggaran hukum juga diduga. Kita diduga. Diduga terjadi pelanggaran hukum. Contoh, ada komunikasinya katanya kan ini jaksa sama pihak siapa itu kan, ini kan pelanggaran. Secara kode etik sudah melakukan pelanggaran. Nah, apalagi diduga kalau memang pihaknya memang setelah didalami ada pelanggaran hukum, itu laporkan ke KPK. Itu ya yang itu. Yang kedua sebenarnya terhadap perusahaan skincare tadi, kalau memang ada ditemukan tidak izin BPOM segala macam terhadap perkara ini, laporkan dong perkara ini. Gitu. Laporkan terhadap perkara ini. Itu menurut saya ada dua permasalahan yang berbeda. Kita membela Nikita Mirzani, kita mengatakan hukum pemerasan. Yang satu sisi ini ada ditemukan ternyata jauh lebih besar. Nah, yang satu inilah yang saya bilang dikatakan pintu masuk kita untuk membongkar kalau memang benar ini ya jaringan tadi skincare yang ilegal. Saya kan sempat bertanya, apakah ini cara-cara untuk membungkamnya daripada Nikita Mirzani agar dia tidak cuap-cuap terhadap takut terbongkar ada mafia lah yang mengatakan mafia atau skincare yang ilegal, ya buktikan, makanya laporkan. Biar terbukti di ini nanti. Inilah pintu masuknya sebenarnya. Kita bersyukur kalau memang ada kejanggalan ini kan udah terbongkar sidangnya. Udah ada titik terangnya. Itu, kalau saya seperti itu. Ini kan yang sekarang jadi pertanyaan, banyak pendapat para ahli hukum, dan para advokat untuk proses hukum. Ada kegaduhan di persidangan ini. Itu yang buat jadi label sekarang trending, kegaduhan di persidangan kita Mirzani. Bisa kalau saya mengatakan tidak, kalau saya mengatakan gini loh, kegaduhan ini, kalau ini saya sendiri persidangan ini ya, ini saya ya, kegaduhan ini saya bilang tadi, ada sebab akibat, gaduhnya akibat. Sebabnya apa? Sebabnya menurut Nikita Mirzani dizolimi dalam perkara ini. Makanya saya bilang, kucing sekalipun, kamu terlalu kamu aniaya, kamu akan dicakar, akan digigit. Dia membela diri. Ya ini menurut saya bagian daripada Nikita Mirzani adalah bagian daripada dia salah satu dia membela diri dia. Coba kalau tampung semuanya. Mungkin ya. Saya tidak mengajarin hakim ya. Kalau Nikita Mirzani menyampaikan saya mau membongkar rekaman ini. Mungkin kalau yang mulianya, ya saya tidak tahu ya. Saya tidak mengajar, tidak menilai ini ya. Kalau dia menyampaikan ini perkara ini kamu nggak bisa kita tampung di sini. Dijelaskan. Ini ranahnya di sini. Ini silakan kamu nanti kamu minta kepada penasihat hukum kamu nanti laporkan aja ke KPK, ke komisi kejaksaan. Mungkin saya rasa si Nikita menerima. Tetapi pas Nikita memberikan masukan ini sudah nggak bisa. Nah ini kan ini menjadi masalah gitu loh. Ini yang sana. Dan pun juga ada indikasi arogansi seorang JPU ke terdakwa juga ya paling nggak juga kayak gini juga ya dalam ruang persidangan karena kan juga ini terbuka loh sidang. Tapi makanya saya bilang sebagai jaksa jangan terbawa kalau kalian tidak ada permasalahan pribadi ya. Nah, kenapa permasalahan sampai dibawa kayak permasalahan pribadi gitu loh. Makanya saya bilang kayak dia memerintahkan untuk memakai rompi, saya ngelihat itu kan nggak ini banget. Kalau Nikita tuh disampaikan kalau memang tidak ada permasalahan pribadi ya sampaikan. Ini kamu pakai, ayo kita ini prosedur seperti ini loh, kamu gini-gini, ya akan terima kok. Yakin saya.
Saya yakin, saya kalau urusan di dalam sidang-sidang gini pidana udah biasa. Yang saya hadapin tentara kok, tentara loh. Tentara itu, tentara yang saya sidangkan tentara loh. Yang saya sidangkan tentara yang lebih keras, lebih ini. Tapi kalau sesuai dengan prosedur yang ada, yang ini tentara nggak ada kok. Saya mecat tentara tuh banyak kok. Dalam kasus kami, kalau kami di TNI itu, yang tidak boleh itu adalah narkotika. Narkotika itu tidak ada ampunnya. Nah, walaupun kita pecat, apakah mereka menyerang kita? Tidak ada, karena kita menyampaikan, kita sesuai prosedur kita ini, kita ada surat telegramnya dari Panglima, kalau kasus narkoba harus dipecat begini, mereka menerima kok. Semua itu disampaikan dengan ini kok. Tentara loh, mas saya lebih ini daripada ini. Apalagi seorang Nikita Mirzani. Lalu diingatkan, sampaikan, sesuai dengan prosedur yang ada, saya rasa manusia tidak ini kok. Jadi intinya semua penampilan yang di luar sudah semuanya tetap ada sanksi sosial dan sanksi hukum dan sanksi pengawasan juga bang ya. Apa itu? Ya semua di dalam ruang sidang itu semua juga ada sanksi kalau dia melanggar hukum dan melanggar kode etik ya bang. Gitu JPU, soal hakim, soal terdakwa ya bang. Ya ada dong, ada. Makanya saya bilang tadi, kalau memang ada yang percakapan tadi, yang kita ulangi lagi, percakapan tadi ada yang rekamannya dia yang mau disampaikan oleh Nikita Mirzani itu, memang ada itu percakapan ini udah jelas ini pada pelanggaran kode etik. Ini laporkan ke Komisi Kejaksaan, dan ada juga di jaksa itu ada jaksa pengawas intern mereka, sampaikan dong. Nah, sampaikan. Saya sudah ini saya pernah melaporkan itu diterima kok oleh jaksa. Nah itu, apalagi perkara ini memang udah kasus udah viral. Kita ikutin terus. Saya rasa insya Allah ditampung dan ini. Kalau memang dan saya lihat memang ada diduga, ada terjadi pelanggaran gitu. Oke, tapi secara hati seorang bapak dan juga perkara ini seorang ibu yang punya anak menjerit nangis seorang MM memohon ya kan hakim bahwa sidangnya harus lanjut ingin, tapi sebelumnya Nikita Mirzani mengajukan surat untuk berobat. Saat dikabulkan bahwa Nikita malah menangis memohon sampai memohon banget sama jaksa GPU untuk diproses sidang itu berlanjutnya. Apa melihatnya gimana bang? Gini, kita ada fair juga dia bicara, kita fair juga. Kita nggak bisa ini juga. Kalau waktu itu kan hakim jam 4 kan udah mengatakan, hakim kan menilai kalau Nikita Mirzani ini dianggapkan tidak mampu untuk melanjutkan persidangan. Yang lebih tahu permasalahan di lapangan, yang tahu permasalahan itu adalah hakim. Kalau saya mengatakan sah apa yang dilakukan oleh hakim, sah dong. Daripada hakim mengambil risiko, walaupun apalagi tadi katanya Nikita Mirzani udah memberikan surat keterangan sakit. Jadi dasarnya daripada hakim, dan hakim bisa ngelihat dia kalau dilanjutkan ini akan pingsan. Nah seandainya nih hakim karena permintaan dari Nikita Mirzani terus sidangkan, hakim ngikutin, ternyata Nikita Mirzani pingsan dibawa rumah sakit. Yang salah siapa? Hakim dong disalahkan. Kalau yang satu ini kubilang katakan ya haknya hakim, hak prerogatif dia. Itu loh. Kecuali kubilang kalau Nikita di dalam persidangan nanti ini kita ada saksi yang meringankan, dia menyampaikan kepada hakim, Pak yang mulia saya mau mendatangkan saksi yang meringankan saya, hakim menolak, ini udah nggak bisa, nggak boleh, itu pelanggaran dilakukan. Tapi kalau seperti ini hakim ini memutuskan untuk menghentikan, menunda walaupun kita minta, yang lebih tahu tuh hakim, yang lebih makanya yang memimpin sidangan adalah hakim ketua. Nggak ada itu kewenangan khusus daripada ini, nggak bisa. Tetap itu saya bilang kalau itu saya dukung hakim. Saya dukung, kalau satunya saya dukung dia. Tapi kalau besok nanti sidang di hari Kamis, saksi kemarin soal dokter yang dipotong dan besok juga lanjut masih dipotong-potong, apa akan berstatement sesuai hukum nggak sih Pak? Oh jelas, nggak ini dong, ini haknya daripada ini dong. Makanya saya bilang, kamu pernah nonton saya kasus Peggy Setiawan? Iya. Nah, saya sampaikan loh. Ya tadi penasihat hukum dong menyampaikan dong. Kalau memang terjadi seperti itu lagi, disampaikan dong, keberatan dong terhadap perkara ini. Gak boleh dong kami ini dipotong kan gak boleh. Itu. Tapi kalau terjadi lagi ini ada indikasi lain dalam proses JPU ini menyaksikan atau minta pendapat seorang saksi fakta, ada apa? Itu pasti terlihat dong Bang. Ada indikasi pasti. Ya makanya saya bilang, ini kita bermain lagi kayak di kode etik tadi. Kalau memang terjadi diduga, kan kita mendengar diduga ada pelanggaran waktu persidangan dilakukan oleh jaksa, saluran hukumnya kan ada, gitu loh. Ya itu dari jaksa pengawas ada, kan di Jaksa Agung kan ada juga komisi daripada kejaksaan. Ini kalau kode etik, kalau dia memotong-motong bicara mungkin itu ada kode etik. Tetapi kalau diduga, kalau memang bisa dibuktikan oleh pihaknya Nikita Mirzani, kalau jaksa kalau ada pelanggaran hukum, menerima suap segala macam, ini namanya dilaporkan ke penegak hukum, ya ke KPK. Tapi jangan juga sampai loh, kalau tidak ada fakta, kalau tidak ada ya bukti yang ada, dia laporkan itu pencemaran nama baik, ya gitu loh.
Itu. Jadi intinya di proses ini harus netral. Netral. Hati ya. Kalau saya bicara netral, makanya tadi sampai bertanya ke saya, bagaimana kalau hakim menghentikan daripada kasusnya Nikita Mirzani itu? Saya bilang kita memang haknya hakim kok. Kita harus kita menyampaikan ke sini, maksud saya kita tidak boleh berpihak ke kanan, tidak boleh ke kiri. Kita memberi pelajaran kepada masyarakat yang sebenarnya terjadi begini loh. Itu. Nah, tapi kan netizen ada yang mau komentarin hakim dan JPU ini tidak netral dengan perkara kasus NM sendiri. Gimana? Ya makanya saya bilang tadi. Makanya saya bilang tadi, karena kalau memang ya sah-sah aja sih, sah-sah aja mereka menyampaikan tidak itu pandangan daripada mereka, mengatakan tidak netral. Tadi karena tadi sampai bilang kan ada dipotong pembicaraannya, ada udah itu mungkin daripada masyarakat kan nggak tahu nih, karena ini permintaan dari Nikita Mirzani tidak mau diputar kan ini dianggap dari mereka kan hakimnya tidak netral, padahal memang bukan seperti itu, prosedur nggak seperti itu. Tapi intinya kalau memang ada suatu indikasi terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik, laporkan aja, salurannya ada. Inilah tujuan daripada penasihat hukum. Penasihat hukumnya beritahu. Ini kalau nggak salah awal abang bilang Nikita Mirzani itu pahlawan karena membantu sekitar yang bermasalah. Kenapa begitu sih statement apa? Kan tadi sampai bilang kan di persidangan ini terungkap katanya tidak ada salah satu produk tidak terdata di BPOM. Berarti kan hasil dari ini kita dong kerja ini kan. Nah ini kan dari kita kan ini. Ya pahlawan dong, dia bisa membongkar ini. Kan gitu loh. Dia bisa membongkar daripada perkara ini. Tindak lanjuti. Nah, dan kejar juga semuanya. Yang ini yang apa namanya yang permasalahan skincare ini. Produk-produk ini izin nggak? Bagaimana nggak? Kan gitu loh. Makanya saya bilang sampaikan tadi, saya ulangi lagi, ini ada dua perkara yang berbeda. Ada perkara yang tuduhan Nikita Mirzani memeras. Ya kan itu. Kita sebagai penasihat hukum, kita bela dia. Kalau dia tidak meras, ini bagian daripada endorse, bagian daripada apa namanya istilahnya kan upah segala macam. Itu yang ada menurut kita ditemukan pelanggaran hukum dari pihak pelapor, laporkan. Itu aja. Kata-kata bijak buat persidangan Nikita Mirzani Mayor Iswandi. Nah, kata-kata bijak saya minta kepada para penegak hukum ya. Ini kan masyarakat kita ini sekarang, masyarakat sekarang ini kan masyarakat yang udah mengerti hukum dan dia bisa udah ngelihat dari gerak-gerik daripada penegak hukum. Jangan sampai saya bilang ada gerak-gerik ini mencoreng daripada nama baik daripada penegak hukum. Kan gitu loh, jangan sampai. Intinya di sana. Tegakkanlah hukum yang sebenar-benarnya. Dan ingat, hakim itu berasal dari Asmaul Husna. Artinya bijaksana.